pagi dok. Selamat pagi Ibu, mari silahkan masuk. Silakan duduk. Perkenalkan, saya Dr. Lena dan Ibu siapa? Ibu Elga. Oke, umur berapa Ibu Elga? Umur 24. 24. Oke, alamatnya di mana? Di Rawabagi. Rawabagi. Ibu pekerjaannya apa sekarang? Ibu rumah tangga. Oke, sudah menikah Bu? Sudah. Oke, menikah ya. Baik Ibu, ada keluhan apa? Ini dok, saya ada benjolan di payudara saya sebelah kiri. Sebelah kiri ya, oke benjolan. Sejak kapan itu Bu? Udah seminggu terakhir sih dok. Oh, tahunnya Iya. seminggu terakhir ya. Oke, benjolannya kecil atau besar? Kecil. Kecil, seperti Cuma segini nih dok. oh seperti kelereng gitu ya. Kayak kelereng gitu. Iya. Itu membesar atau segitu aja? Pas kemarin di ini tetap segitu sih Tetap dok, segitu. benjolannya nggak berubah bentuk. Oke. Ibu tahu benjolan itu pas kapan? Pas lagi mandi gitu ya, pas saya raba-raba tuh kok ini ada benjolan gitu. Oh gitu. Pas cek sebelah kanan nggak ada, cuma yang Cuma sebelah kiri aja. ya. Oke. Nyeri nggak Bu? Enggak. Oh nggak nyeri ya. Oke baik. Terus Ibu waktu dulu riwayat haidnya waktu kapan Bu? Awal haid? Oh, saya awal haid itu pas SMP. SMP. Oke, kira-kira umur 12-13 ya? Iya. Oke. Terus haidnya lancar sampai ini, sampai sekarang? Alhamdulillah lancar. Ya, setiap bulan ya? Iya, setiap bulan. Haid terakhir kapan Bu? Haid terakhir tuh kemarin tanggal 25. Tanggal 25 bulan ya? kemarin ya. Oke, bulan ini belum ya? Belum. Belum. Oke, baik. Tanggal 25 bulan kemarin. Lalu Ibu, apakah Ibu sudah menikah? Apakah Ibu konsumsi pil KB gitu? Tidak. Oh enggak ya. Oke. Ibu sudah menikah? Sudah punya anak? Belum. Oh, belum belum punya ya. anak. Berarti belum menyusui ya Bu? Iya, ya? belum. Oke. Lalu dulu Ibu pernah seperti ini juga, ada benjolan atau baru kali ini? Baru kali ini. Oh, baru kali ini. Kalau dari keluarga gimana? Apakah ada yang seperti ini juga? Tidak ada dong. Tidak Nggak ada. Oke. Terus apakah ada seperti di keluarga itu ada penyakit kanker payudara atau tumor payudara gitu? Nggak ada. Baik Ibu, jadi sekarang saya akan menjelaskan kepada Ibu bagaimana cara untuk memeriksa payudara Ibu sendiri di rumah ya Bu ya. Nah, ini adalah penjelasan mengenai pemeriksaan payudara sendiri. Nah, ini judulnya cek yuk payudara sendiri sebelum terlambat, gitu kan? Tujuannya apa sih kita untuk mengecek payudara sendiri? Nah, tujuannya itu agar Ibu mengetahui apakah terdapat perubahan fisik dari payudara Ibu atau tidak, seperti benjolan, kemerahan, atau seperti simetris atau tidak kanan dan kiri, gitu kan? Nah, ini juga agar Ibu tahu apakah ini ada kelainan dini dari kanker rahim atau tidak gitu. Nah, kapan sih waktu idealnya untuk diperiksa? Nah, waktu idealnya itu Bu, jadi Ibu kan sekarang belum haid nih ya. Misalkan besok atau lusa Ibu haid, nah itu dihitung 1 hari. 1 hari pertama, nah Ibu hitung selama 5 atau 7 hari dari mulai haid nanti gitu. Nah, di Berarti hari saya diceknya itu setelah haid atau pas haidnya, sehari setelah haid atau sebelum haid? 5 hari pas haid itu. Oh, iya. Gitu 5 hari atau 7 hari ya Bu ya. Nah Ibu misalkan sekarang nih haid ya Bu ya. Sekarang haid itu 1 hari, besok 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah di hari 7 itu Ibu bisa diperiksa sendiri. Misalkan Ibu kalau mau habis mandi atau sebelum mandi nih, Ibu kan dibuka gitu kan. Nah Ibu diperiksa hari itu gitu. Karena biasanya normalnya kan pada wanita kalau habis mens atau sebelum mens itu kan payudara kita kencang ya Bu ya. Iya, nanti kalau misalkan menopause atau menopause itu adalah umur yang sudah lanjut seperti lebih dari 40 atau 50 tahun. Nah, itu baru kita nggak kencang lagi payudaranya, jadi kendur dan lembut seperti itu. Nah, gimana sih caranya ya Bu? Nah, caranya itu adalah seperti ini. Nah, jadi Ibu itu pertama sebelum mandi nih, Ibu buka baju, buka juga beraknya ya. Nah, ibu berdiri di cermin nih,
berdiri tegak seperti ini, tangan di samping. Nah, ibu lihat payudara ibu apakah kanan dan kiri sama atau tidak. Nah, lalu apakah ada benjolan atau tidak nih pada payudara ibu. Terus lihat juga warnanya, ada yang beda apa enggak di payudaranya. Nah, terus ibu lihat juga apakah ada kerutan atau kayak penarikan kulit dari payudara itu. Lihat juga. Terus ibu abis itu ibu lihat kanan dan kirinya juga apakah sama atau tidak gitu. Nah, setelah itu ibu boleh seperti ini, angkat tangannya ke atas seperti itu, seperti yang gambar kayak gini. Sama juga ibu dilihat nih apakah ada benjolan atau tidak di sekitar payudara ibu, sama atau tidak kanan dan kiri kayak gitu. Nah, terus bisa dilakukan ke step kedua, tangannya di pinggang bu. Nah, tangan di pinggang juga sama, dilihat kanan dan kirinya gimana, sama atau tidak gitu. Nah, terus ada juga nih step yang misalkan ibu di depan cermin nih, ibu kayak membungkuk seperti ini. Nah, membungkuk ke depan gitu, biarkan si payudara ibu menggantung. Nah, nanti ibu lihat menggantung itu dia keluar cairan atau tidak, seperti itu ya. Nah, lalu ibu setelah itu kita pindah ke step selanjutnya nih, step 3. Nah, step 3 ini kita bisa tangan ibu sebelah kanan diangkat. Nah, lalu tangan kiri ibu sebelah kirinya ibu meraba ke bawah lengan bawah ini, tepatnya di bawah ketiak di sini ya, di ketiak. Ibu raba tangan sini di belakang sini ya bu ya. Terus ibu raba seperti ini. Nah, nanti dirabanya itu dari misalkan nih dari ujung sini, ujung payudara ke bawah, pijit, ditekan gitu. Jadi ke bawah, terus ke atas lagi, ke bawah lagi, sampai ke puting juga. Nah, gitu diraba rasakan apakah ada benjolan atau tidak. Nah, nanti bisa juga ibu raba juga di bawah nih. Ini kan ada tulang nih. Nah, ini namanya tulang scapula namanya. Nah, ini tulang ini nanti ibu raba juga bawahnya sama atasnya apakah ada benjolan atau tidak gitu kan. Nah, setelah itu ibu bisa juga ke step selanjutnya nih, step keempat. Ini juga sama, menekannya seperti tadi, cuman ini beda arah. Ini melingkar nih seperti ini ya. Misalkan payudara ibu nih segini kan. Kita mulai dari luar dipijit dengan 3 jari ya bu ya. Tapi tangan yang kanan biasa kita periksa tangan payudara kanan dulu nih. Tangan di belakang dulu, tangan kiri yang mijit. Nah, mijit kayak gini, melingkar seperti pola obat nyamuk bakar ya bu ya. Nah, sampai ke puting juga. Nah, gitu diraba rasakan juga apakah ada benjolan atau tidak. Nah, terus kita bisa masuk juga ke step selanjutnya nih, ke 6. Apabila belum terasa apakah ada benjolan apa tidak nih, kita bisa ke step 5. Kita bisa kayak seperti memijit payudara kita, memeras dengan 2 tangan seperti ini, mulai dari belakang payudara sampai ke depan ke puting. Nah, di situ kita lihat apakah ada cairan yang keluar atau tidak, kayak gitu. Terus apabila ibu tidak ada cairan, ibu bisa lihat juga di bra-nya atau di pakaiannya apakah keluar cairan atau tidak gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa juga nih, ini kan dalam keadaan berdiri atau duduk ya bu ya, bisa. Nah, ini bisa juga kita dalam keadaan berbaring. Misalkan ibu lagi berbaring nih, iseng-iseng aja gitu kan, mau periksa payudara sendiri, ibu bisa berbaring dengan posisi seperti ini, lihat. Nah, ini kita menggunakan bantalnya ini di belakang punggung ya bu ya, tepatnya di bawah payudara kita. Nah, tangan kanan biasa kita lipat di belakang kepala, tangan kiri yang memijat. Pijatannya juga sama, ibu boleh yang pijat ini, boleh yang pijat ini juga. Ini juga bisa, cuman ini kayaknya harus 2 tangan ya. Nah, kita lihat juga dengan posisi ini apakah ada benjolan atau tidak. Ini dilakukannya ke payudara sebelah kirinya lagi ya bu ya, gitu. Nah, sekarang karena ibu sudah ada benjolannya, jadi kemungkinan nanti saya lakukan pemeriksaan lanjutan bu. Jadi seperti USG payudara atau mamografi gitu ya. Nah, apabila ibu hari ini masih belum siap untuk USG atau mamografi, ibu bisa balik lagi ke saya nanti. Ibu tanyakan dulu kepada keluarga atau suami ya bu ya. Nanti ibu bisa balik lagi ke saya. Ibu atau boleh kontak saya juga kayak gitu. Mungkin saat ini ibu harus jaga aja pola makannya gitu ya. Terus jaga juga istirahat yang cukup, jangan lupa olahraga. Lalu jangan lupa juga tadi saran saya untuk kita lakukan
pemeriksaan payudara sendiri gitu ya Bu di rumah. Oke Bu, mungkin itu saja pemeriksaan hari ini. Apa ada yang ditanyakan? Udah, baik Dok. Oke, terima kasih atas kerjasamanya Bu. Terima kasih ya Dok. Ya.